Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat media, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di media ini, kita hanya berharap kita juga bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya demi keberkahan majelis di siang hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa rasanya waktu ini berjalan dengan sangat cepat sekali. Apakah ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah iqtirabuz zaman, di mana zaman itu akan berlalu dengan sangat cepat. Tiba-tiba hari pergi, datang minggu. Minggu berlalu, datanglah bulan. Bulan menghilang, datanglah tahun. Tahu-tahu kita sudah, mungkin sebagian kita mencapai usianya 40 tahun, 50 tahun, dan begitu seterusnya. Begitu juga Ramadan yang kita rasakan hari ini. Kemarin ketika kita di bulan Sya'ban, rindu rasanya kita ingin berjumpa dengan Ramadan. Kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Rupanya tak terasa Ramadan itu terus bergulir sehingga sekarang kita masuk di 10 tengah bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 awal, 10 tengah, dan 10 akhir. Dan kita berada di 10 tengah. Artinya kita berada di tengah-tengah Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu banyak pertanyaan yang harus dijawab. Apakah 10 awal Ramadan yang sudah lewat dari kehidupan kita, yang tidak mungkin kembali, apakah merubah kita? Apakah kita sudah berubah? Ucapan kita berubah, pandangan kita berubah, hati kita berubah, tingkah laku, perbuatan, akhlak kita berubah. Apakah puasa yang selama ini kita lakukan sudah merubah kepribadian kita? Apakah qiyamul lail, tarawih kita juga sudah merubah kepribadian kita? Dan di antara qiyamul lail dan puasa seperti qiraatul Quran dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, apakah sudah bisa merubah kita? Sayangnya, ada sebagian manusia sepertinya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan itu sama saja. Walaupun Ramadan sudah berlalu 10 hari, tetap saja ucapannya tidak berubah. Masih suka menggibah. Pandangannya tidak berubah. Masih suka memandang yang haram. Hatinya tidak berubah. Masih memberikan peluang untuk hasad, dengki, dan dendam. Seolah-olah puasa dan tarawih itu sama sekali tidak berasar dalam kehidupannya. Jangan-jangan puasa kita persis seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubbas shaim laisa lahul jaza illal ju' wal atsh." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak diberikan balasan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Lalu apa faedahnya?
Anda berlelah, berletih, satu hari Anda tidak makan, tidak minum, menahan syahwat, tiba-tiba tidak mendapatkan apapun yang kita harapkan. Ibarat Anda bekerja, ontang-panting, tapi tidak pernah digaji. Apa rasanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya 10 awal Ramadan lewat, itu sudah bisa merubah kita. Tapi sayang, kondisi pasar, kondisi jalan-jalan, kondisi rumah-rumah kaum muslimin, dengan kesibukan mereka dengan keluarganya, dengan bisnisnya, dengan handphonenya, dengan hiburan-hiburannya, dengan televisinya, sebagai dalil bahwa rupanya Ramadan tidak merubah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kedua, 10 awal Ramadan sudah berlalu. Apakah hati kita masih tetap keras? Sehingga kita tidak bisa membuka Al-Quran. Ramadan bulan Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran di bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran karena kesibukan-kesibukan yang tidak penting melebihi daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang berlalu 10 akhir Ramadan, dia puasa, dia qiyamul lail, tapi rasanya berat dia membaca Al-Quran walaupun hanya 1 lembar. Bahkan walaupun hanya 1 huruf, dia tidak sempatkan untuk membaca Al-Quran. Kalaupun dia sempat membaca Al-Quran, terkadang membaca Al-Quran hanya sebatas ketika ada keluangan waktu, itu pun tidak berjam-jam dia duduk membacanya. Terkadang baru sebentar kita membaca Al-Quran, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada WA, tiba-tiba ada panggilan. Maka dengan mudahnya kita tutup mushaf, kemudian kita pergi, padahal ternyata panggilan WA ataupun SMS itu tidak jauh lebih penting dibandingkan membaca Al-Quran. Terkadang hanya berjumpa dengan kawan ngobrol, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan. Jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Al-Quran. Karena orang yang tidak mau membuka mushaf Al-Quran, artinya 10 akhir Ramadan, 10 awal Ramadan berlalu, tidak melembutkan hati kita dengan Al-Quran. Padahal Nabi SAW mengatakan kepada Abi Dzar, ya Aba Dzar, iqra'ul Quran, fa innahu nurun fid dunya wa dukhrun fil akhirah. Ya Aba Dzar, bacalah Al-Quran, karena Quran itu cahaya bagi engkau di dunia dan tabungan bagi engkau di akhirat. Ya, karena nanti pada hari kiamat, semua manusia berhajat kepada lawyer, kepada para pengacara. Boleh jadi bukan hanya 1 lawyer atau pengacara, kita butuh ribuan pengacara. Tetapi di akhirat tidak bisa kita membayar pengacara di hadapan Allah. Karena pengacaranya juga butuh pengacara. Sehingga yang bisa membela kita pada hari kiamat hanyalah amalan kita, salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Dialah penyelamat kita pada hari kiamat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan mendatangi para pembacanya pada hari kiamat, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya tidak lancar baca Al-Quran, sehingga akhirnya malas karena tidak lancarnya. Ingat, orang yang tidak lancar membaca Quran, tetapi dia punya kesungguhan untuk membaca Quran, Nabi menghabarkan gembira dengan hadisnya, bahwa Anda akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kesungguhan Anda dan pahala bacaan Anda.
berlalunya Ramadan 10 awal, ternyata hati kita masih keras. Satu lembar Al-Quran pun kita tidak pernah baca. Maka saya nasihatkan, jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Quran. Jangan sibukkan berpaling dari Al-Quran di bulan Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga, berlalunya 10 akhir Ramadan. Rupanya belum bisa menggerakkan kita pun untuk kasihan dengan manusia. Sifat rahmat belum tertanam. Sehingga untuk bersedekah itu rasanya masih berat. Padahal banyak di bulan Ramadan orang-orang yang mereka bukan berpuasa di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan mereka suka berpuasa. Artinya karena susah mendapatkan makan dan minum. Maka Nabi SAW dicontohkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawannya manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terutama di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril turun menemui Nabi SAW. Bahkan suatu ketika Nabi SAW dihadiahkan kambing. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kambing hadiah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kakinya kambing, karena semua disedekahkan. Artinya di bulan sedekah, jangan sampai 10 hari berlalu sementara kita tidak bersedekah. Sedekah tidak harus besar. Yang penting ikhlas. Nabi SAW mengatakan, man fattara as-saim kana lahu ajru saim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Berlalunya Ramadan belum menggerakkan kita menjadi ahli sedekah. Kemudian pertanyaan yang keempat. Ramadan sudah berlalu 10 hari. Kita berada di 10 tengah Ramadan. Tetapi sebagian manusia tidak tergerak untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Yang ada justru berlomba-lomba melakukan keburukan. Kita lihat apabila sudah mendekati waktu berbuka, hampir di semua tempat di negeri kita ini. Pada asar saja jam 4 atau setengah 5, orang sudah berbondong-bondong ke tempat-tempat kuliner. Mereka memilah dan memilih makanan-makanan yang layak mereka makan saat berbuka. Terkadang tidak mengindahkan aurat mereka. Baik yang membeli ataupun yang menjual. Tidak mengindahkan soal ikhtilat campur baurnya laki-laki dan perempuan. Terkadang terlampau lama mencari makanan. Terkadang semua dia beli. Ternyata hal yang penting sebelum berbuka tidak dilakukan. Apa itu? Berdoa. Nabi SAW mengatakan, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan urusan perut, lupa pula dengan urusan doa. Dan itu kebanyakan kaum muslimin terjerumus kepada perkara seperti ini. Tidak salah kita mencari makanan untuk berbuka. Tapi kalau seandainya kemudian seseorang kemudian lebih lama pada hal-hal yang mubah atau mungkin bisa menjerumuskan kepada menghilangkan pahala puasa, maka sebaiknya berbukalah seperti Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sederhana dalam berbuka, cukup dengan kurma, dengan air putih. Yang jelas inti masuk Ramadan itu supaya kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa 10 akhir Ramadan itu ditentukan dari 10 awal dan 10 tengah Ramadan. Jadi 10 tengah yang kita sedang hadapi ini menentukan 10 akhir Ramadan.
Kalau kita di 10 tengah ini semakin rajin membaca mushaf, semakin rajin berpuasa, tarawih, zikir, lebih meningkat ibadahnya dibandingkan 10 awal. Saya pastikan di 10 akhir Ramadan kita akan lebih lagi sungguh-sungguh. Dan itu yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, dia kencangkan sarungnya. Wa ahya lailatahu, dan dia hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan dia bangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan sudah berada di pertengahan, di 10 tengah. Maka jangan sampai kemudian 10 awal berlalu dari kita tidak merubah sama sekali baik ibadah kita dan kepribadian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai mukaddimah di acara ATKJ. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, akan memberikan kesempatan dan saya berikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkur. Tadi dalam peluang ini dan insyaallah akan sangat bermanfaat dan juga suatu pelajaran kita semuanya kaum muslimat dalam meneruskan ibadah puasa di 20 hari, kurang lebih 20 hari ke depan nantinya, insyaallah. Dan sahabat hal semuanya dan juga bersama TV, kembali kita bertemu dalam program ATKJ ini dan kami akan membacakan pertanyaan yang sudah untuk kirimkan melalui WhatsApp di nomor 0819 0101 010. Pertanyaan pertama sudah untuk kirimkan yaitu dari Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Ustaz begini. Bagaimana caranya bayar Ustaz? Bagaimana caranya Ustaz kita membayar utang puasa yang Ramadan yang sudah lama Ustaz? Iya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bagaimana cara membayar hutang yang sudah bertumpuk-tumpuk mungkin beberapa Ramadan dia punya hutang tapi tidak mau membayarnya. Kemudian Allah berikan hidayah, dia sadar, kemudian dia teringat dengan hutang-hutang Ramadannya. Macam mana cara membayarnya? Begitu kurang lebih pertanyaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hutang kepada manusia, tentu manusia akan mengejar-ngejar kita. Maka sama apabila seorang berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan sanksi, bahkan lebih parah dibandingkan sanksi manusia. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang punya hutang kepada manusia. Bagaimana hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, "Fallahu ahaqqu an yuqda." Maka hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Karena itu mencakup keselamatan kita, dunia kita dan akhirat kita. Maka bagi Anda yang sudah terlanjur banyak hutang karena beberapa Ramadan Anda tidak mau bayar, kemudian dapat hidayah, baru Anda ingin membayar karena teringat dosa-dosa, maka pertama bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda lakukan kalau Anda kemudian memang sengaja tidak mau bayar atau karena kelalaian, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba apabila bertobat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu tobatnya. Yang kedua, ini menjadi ranah khilaf para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid yang ketiga dalam bab puasa, beliau berpendapat, menukilkan beberapa pendapat baik para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, bahwa orang yang punya hutang Ramadan, mungkin 2 Ramadan atau 3 Ramadan sebelumnya, maka kewajiban dia 2. Pertama, dia harus mengqadha Ramadan. Yang kedua, dia harus membayar fidyah. Berat. Karena semakin melanggar tentukan hukumannya juga semakin berat. Selain qadha, Anda harus bayar fidyah. Tetapi ada pendapat yang lain
pendapat Hanafi, atau mazhab Hanafi, tidak perlu bayar fidyah, tapi tetap qadha. Artinya ada kesamaan. Sama-sama diqadha. Cuman khilafnya hanya apakah dia perlu fidyah atau tidak, itu saja. Oleh karena itulah maka bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, ingat-ingat kira-kira berapa hutang Anda. Kira-kira, dikira-kira saja. Ya, karena kalau orang yang lupa gitu kan, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara mengqadhanya? Maka para ulama mengatakan orang yang lupa maka dia harus mengingat-ingat. Ya, mengira-ngira, mengingat-ingat sampai betul-betul dia ingat. Kalaupun tidak ingat, maka ambil angka terbesarnya supaya umpamanya mungkin antara 10 atau mungkin 20. Tapi kita masih ragu. Ya. Maka kalau begitu ya sudah ditambah saja. Kemudian setelah itu kalau keluar Ramadan, maka perbanyaklah puasa sunnah. Perbanyaklah puasa sunnah karena kita sudah melalaikan puasa yang wajib. Wallahu a'lam. Baik, kita justru jawabannya tentunya Mas Abdullah dan juga sahabat Mani yang mungkin mempunyai masalah yang sama, yaitu bingung untuk cara membayar hutang puasa Ramadan yang sudah berlalu. Tadi sudah saya paparkan bahwasannya antum bisa membayar dengan mukadab puasanya, atau setelah bulan Ramadan selesai antum mungkin bisa pelan-pelan membiasakan untuk puasa sunnah. Yeah. Kembali di pertanyaan kedua dari Abu Safira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya agak sedikit Ustaz ya, agak sepertinya tidak mungkin, tapi kadang ada juga Ustaz yang seperti ini mengalami. Apa Ustaz, dia sholat tidur sebelum maghrib dan tidak bangun kecuali setelah fajar esok hari ya Ustaz. Apakah puasanya sah untuk besok Ustaz? Ya, alhamdulillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyitis siyam fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak niat puasa di malam harinya, maka tidak dianggap puasa di siang harinya. Hadis ini berlaku kepada puasa wajib dan tidak berlaku kepada puasa sunnah. Sebab puasa sunnah itu boleh niat dadakan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari datang ke rumah istri-istrinya, bertanya, "Hal indakum syai', apakah ada sesuatu yang bisa kumakan?" Kata istri-istrinya, "Tidak ada." Maka Rasul mengatakan, "Idzan inni shaim." Kalau gitu saya puasa. Artinya Rasul niat dadakan. Itu hanya berlaku di puasa sunnah. Tapi di puasa wajib lain. Puasa wajib itu beda. Makanya Rasul mengatakan, "Malam yubayyitis siyam fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak niat di malam harinya, maka tidak dianggap puasa Ramadan di siang harinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama ada yang menyarankan sebaiknya dalam rangka kehati-hatian, niatlah di awal Ramadan itu, niatkan kita puasa 1 bulan. Tidak perlu setiap malam niat maksudnya. Itu demi kehati-hatian. Kecuali kalau seandainya di pertengahan Ramadan kemudian kita batal karena kita safar, kita batal karena mungkin wanita-wanita haid, maka selesai hilang safarnya atau selesai hilang haidnya, kita perbaharui lagi niatnya. Tapi dengan niat di awal Ramadan untuk puasa 1 bulan itu kan bisa membantu kehati-hatian. Karena tadi kasusnya seperti Anda akhirnya tidur sebelum maghrib, atau Allah bangunkan Anda setelah subuh pula, berarti 3 sholat lewat. Dan Anda pun harus mengqadha sholat. Karena Rasul mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu." Apabila seorang tertidur ataupun lupa dan dia belum sholat, maka sholatlah ketika ingatnya. Akan tetapi karena ini adalah di luar kemampuan dia, dia tidur sebelum maghrib, artinya belum masuk waktu malam gitu ya. Kemudian dia tidak niat karena tertidur gitu ya. Maka para ulama mengatakan boleh dia niat ketika dia terbangun. Ada yang membolehkan seperti itu. Jadi ketika di pagi hari Anda terbangun, langsung niat. Dan itu dianggap sah puasanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dia jawabannya tadi juga salah satunya juga yang ada kehati-hatian juga. Iya.
Dan saudara ya, mungkin sahabat hal ada yang melalui hal ini tentunya hanya mungkin tidak tahu sebenarnya kemana. Insya Allah jawabannya Ustaz tadi bisa memberikan suatu pengertian dan pemahaman yang baik buat kita semuanya. Kembali kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkirimkan yang melalui WhatsApp. Jadi dari Aslan di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya bila pasangan suami istri itu belum mandi junub Ustaz setelah subuh? Itu puasanya sah atau enggak Ustaz? Iya, alhamdulillah. Junub itu bukan pembatal puasa. Junub itu pembatal sholat. Karena termasuk hadas besar. Dan tidak ada pembatal-pembatal puasa itu junub. Tetapi sebaiknya kalau Anda memang junub, Anda bisa mandi sebelum subuh, tentu itu lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya Anda baru bisa mandi setelah azan subuh, maka tidak mengapa. Karena hal itu juga pernah dilakukan Nabi SAW berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pernah junub, kemudian Nabi SAW lewat azan subuh dan baru mandi setelah azan. Kemudian melanjutkan puasanya. Jadi hadis Aisyah dalam Bukhari ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak membatalkan puasa karena junub. Karena memang junub itu bukan pembatal puasa. Ya, bukan pembatal puasa, artinya setelah azan langsung cepat Anda mandi. Karena bukan masalah puasanya yang paling penting itu, tapi masalah sholat subuhnya. Karena bagaimanapun sholat subuh itu adalah yang menentukan puasanya. Kalau baik sholatnya, maka baik semua amal yang lainnya. Kalau buruk sholatnya, maka dianggap buruk semua amal yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi nggak masalah Ustaz ya, kalau junub Ustaz ya. Yang penting biar tiap kali kita maju sholat Ustaz ya. Baik, gitu. Baik, sahabat semuanya dan sahabat serta pengusaha TV, kembali kita dalam program TKJD dan pertanyaan berikutnya yaitu dari Abu Kenji di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah seseorang berpuasa Ustaz ketika safar? Karena pergi dengan pesawat kan lebih enak Ustaz. Sementara perjalanan tidak melelahkan. Karena walaupun sebenarnya ada dari Allah fasilitas ya, kita bisa tidak puasa karena safar. Iya, alhamdulillah. Bicara tentang puasa saat safar, sebenarnya safar itu salah satu rukhsah. Orang tidak berpuasa karena memang Allah sendiri yang mengatakan, wa in kuntum maridun aw safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau Anda sedang berpuasa kemudian Anda berbuka karena sakit atau safar, maka qadanya di hari yang lain. Artinya safar itu satu di antara rukhsah-rukhsah orang itu boleh tidak puasa. Akan tapi ulama bicara soal masalah puasa saat safar ini ada dua pendapat ataupun dua kondisi. Kondisi yang pertama, memang safarnya melelahkan, meletihkan, seperti safar gaya dulu. Menggunakan unta kuda di tengah padang pasir, bisa berbulan-bulan, lelah letih gitu kan. Sehingga tidak sanggup untuk berpuasa. Maka kalau seandainya orang yang kemudian safarnya seperti ini, melelahkan, memaksakan, ketika safar itu berpuasa padahal Anda lelah, Anda haus sekali, Anda lapar sekali, maka sebaiknya jangan puasa. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang safar ketika safar kalau dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, kondisi memang safarnya itu tidak melelahkan. Seperti safar zaman sekarang kan tidak melelahkan. Kita ke Jawa saja, atau ke Medan, atau ke Pekanbaru, atau ke Padang, hanya dalam hitungan jam, ya tidak hitungan hari. Bahkan di pesawat sendiri ada AC-nya, kemudian turun di bandara juga ada AC-nya, masuk mobil pulang kampung ada AC-nya. Jadi apa yang membuat kita lelah? Membuat kita membatalkan puasa. Maka kalau dalam kondisi yang kedua ini, ada dua pendapat. Yang pertama, lebih utama batal, karena tadi ada hadis tidak ada keutamaan bagi orang yang safar berpuasa. Yang kedua, lebih baik meneruskan puasanya. Kenapa? Karena momen Ramadan itu tidak akan Anda dapati di luar Ramadan. Momen Ramadan tidak akan Anda dapati di luar Ramadan. Kita ini di bulan Ramadan, mumpung di bulan Ramadan, walaupun ketika safar kita mendapatkan keutamaan dan keistimewaan Ramadan, maka puasalah kalau Anda sanggup. Dan bukan memaksa,
Ya, bukan memaksa, tetapi memang bisa kita berpuasa, sanggup. Sebagaimana ketika kita mukim, ketika safar sama saja kita sanggup. Maka sebaiknya berpuasa karena mengambil momen Ramadan. Yang kedua, abra dimah, supaya kita tidak punya hutang. Karena punya hutang itu berat. Ya, punya hutang itu sangat berat sekali. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shama Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamu dahrin." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka Anda sama seperti puasa 1 tahun. Semalam mengatakan bahwa barang siapa yang puasa Ramadan ini full, walitukmilul iddah, supaya kita menyempurnakan bilangan. Ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 29, kita sempurnakan bilangan ini. Sehingga kita masuk bulan Syawal, kita sudah tidak terbebani lagi dengan puasa Ramadan. Ya, maka dilihat dua kondisi tadi dan pendapat yang kuat sebaiknya berpuasa dibandingkan tidak berpuasa kalau ada kesanggupan. Wallahu a'lam.